Baik, kita akan ke contoh ya. Nah, ini contohnya aku pakai contoh 5. Filenya akan saya share nanti ya. Jadi kita baca nih. Dengan menggunakan konsep kongruen bilangan, tentukan angka satuan dari bilangan 1997 pangkat 1991. Nah ini kalau pakai cara pola tadi pattern kan cepet ketemu ya. Boleh sih sebenarnya kalian pakai pattern, tapi alangkah baiknya kita juga belajar yang modulo ini biar tahu bagaimana penerapannya. Nah, kalau angka satuan ya ketika kita logika ya. Jadi kalau satuan, angka satuan itu kan logikanya misal 173 satuannya kan 3. Nah, berarti kan ini untuk mencari 3. Nah, ini kan kalau aku bagi 10 berarti kan berapa nih? 173 dibagi 10 itu dapat 17 sisa 3. Nah, artinya 3 ini kan satuan. Nah, gitu ya. Maka untuk mencari satuan cukup dengan dibagi 10 ya. Nah, maka saya tulis di sebelah sini ya. Jadi 1997 pangkat 1991. Waduh. Ya, ini pangkat 1991 ya. Nah, ini oke, logikanya seperti ini ya. Kita coba pakai sifat-sifat tadi ya. Kalau kalian masih ingat, tadi ada sifat banyak banget kan sifatnya, maka di sini mau nggak mau harus dihafalin. Nah, sifat yang sering kepake ini, sifat yang ketujuh tadi, ini kepake. Ya, ini kepake sifat ini kepake. Nah, aku akan pakai sifat n plus b pangkat m sama dengan b pangkat m modulo n. Ini ya. Jadi bisa aku tulis di sini kita jabarkan 1997 ini kalau karena di sini kan pakai modulo 10 ya. Nah, tadi satuan tadi ya. Logikanya tadi satuan tadi. Dia kalau aku bagi 10 dapat berapa tuh? 1999 kali 10 ya. Nah, tambah 7 kan gitu ya. Nanti kamu logikanya bagi 10 lah itu. Bagi 10. Nah, kan gini ya. Berarti dia ini sebenarnya bisa ditulis ini. Nah, ini tadi kan sifat ya. Sifat bahwasanya 1997 ini sama dengan 199 kali 10 ya ditambah 7 dipangkat 1991. Maka ketika tadi sifat ya, sifat modulo an plus b pangkat m ya, b pangkat m modulo n ya, b pangkat m modulo n. Nah, ini ya. Berarti kan ini 7 pangkat 1991 modulo 10. Nah, gitu ya. Itu berdasarkan sifat dia akan berubah seperti itu. Oke. Itu ya. Jadi penerapan sifat itu kalian harus kuat ya. Kalau kalian sifatnya kuat. Tahu pemahaman sifatnya kuat itu nanti gampang kok soalnya. Oke, ini ya, kongruen ya, kongruen. Tadi kan kongruen. Oke. Kemudian, nah ini kita logika aja. Oh, ini ada pangkat nih. Pangkat sesuatu modulo 10 hasilnya itu. Nah, ini kalau kita pahami 7 pangkat sekian kan itu. Nah, kita coba buram, kita bikin buram dulu. Karena kita punya sifat ini kan. Kita punya ada sifat 1, 2, 3, 4 ini. Nah, ini kita coba pakai sifat ini. Saya akan membuat buram kalau sebenarnya ini lebih mudah pakai pola ya. Kalau pakai modul lama banget mana. 7 pangkat 1, 7. 7 pangkat 2, 49. 49 itu kan kalau aku bagi 10. 49 modulo 10 itu kan berapa? 49 bagi 10. Nggak usah dipikir deh. Kalau 7 pangkat 3 hasilnya 343. Nah, 343 ini kan sebenarnya kongruen dengan
3 modulo 10. Bener nggak? Karena 343 kalau tak bagi 10 kan sisa 3. Nah, ini yang 7 pangkat 2 nanti coba dibikin kayak gitu ya, dibikin kayak yang ini. Kalau 7 pangkat 4, 7 pangkat 4 itu berarti 2421 ya, kongruen dengan, kalau dia tak bagi 10 kan 2420 ya, 2420 berarti kan sisa 1 ketika dibagi 10. Nah gitu ya. Oke, jadi idenya akan berada di buram ini begitu. Maka kalau aku pikir 1991 ini akan berulang ya, akan berulang. 1991 itu kalau tak bagi 4 hasilnya berapa tadi? 7, hasilnya 497. 497 sisa 3. Ya, berarti kan logikanya kalau di sini 7 pangkat 1991 akan kongruen dengan 3 modulo 10. Ya. Mikirnya sampai kayak gitu ya, kok mumet saya. Ini aku bisa mecah jadi 7 pangkat 4 tak pangkatin 497 ya, tak kali 7 pangkat 3 modulo 10. Oke, kita lanjutkan. Nah ini kan perkalian ya, kalau perkalian masih ingat ya tadi sifatnya ya. Nah, kongruen dengan gimana nih, 7 pangkat 4 pangkat 497 modulo 10 dikali 7 pangkat 3 modulo 10 dikurungi ya, nah ini modulo 10 ya. Nah ini akan kongruen dengan, nah ini kan masih ingat ya ini ya sifat kalau pangkat di modulo kan modulonya masuk ke dalam ya, masuk ke dalam berarti 7 pangkat 4 modulo 10 pangkat 497 ya modulo 10. Nah 7 pangkat 3 modulo 10 ini kan 7 pangkat 3 kan 343, kalau dibagi 10 kan sisa 3, berarti hasilnya 3. Masih ingat ya definisi 7 pangkat 3 modulo 10, maksudnya tadi 7 pangkat 3 kalau dibagi 10 itu sisanya berapa langsung ditulis ya. Nah gitu boleh ya. Nah ini modulo 10. Oke, terus 7 pangkat 4 ini modulo 10 hasilnya 1. Nah 1 pangkat 497 modulo 10 kali 3 modulo 10. Nah ini kemudian, nah ini kenapa akhirnya endingnya aku milih 1, biar 1 pangkat berapapun kan tetap 1 ya, 1 modulo 10 kali 3. Nah ini modulo 10 ya, 1 modulo 10, 1 dibagi 10 kan tidak bisa ya, tetap 1 kali 3 modulo 10 berarti kongruen dengan 3 modulo 10. Jadi aku bisa nulis di sini 1000 berapa nih? Berapa tadi? 1997 pangkat 1991 kongruen dengan 3 modulo 10. Artinya dia kalau dibagi 10 bersisa 3. Nah, sisa 3 ini berarti satuan ya. Nah, ini yang sebenarnya yang susah adalah menentukan idenya. Ini saya tadi kan kenapa Bu Zeni kok milih 7 pangkat 4 terus tak pangkatin ini terus tak kali 7 pangkat 3 gitu kan ya ini. Karena saya dengan memecah itu aku bisa mengaplikasikan sifat. Nah, ketika 7 pangkat 3 modulo 10 kan hasilnya langsung 7 pangkat 3 kan 343 dibagi 10 kan sisa 3. Nah, kayak gitu. Ini memang idenya yang perlu diperkuat kalian. Kalau ide dasarnya sudah dapat, itu ke bawah tuh cepet. Ya.